Assalamualaikum. Si penguasa Yaman. Adik-adik tersayang, saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu, Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Ashiram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita Yaman mempunyai sebuah rumah suci juga. Sebuah rumah suci yang akan dikunjungi seluruh orang dari penjuru jazirah. Sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya, kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abraham. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraha kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Benarkah demikian adik-adik tersayang? Penyerbuan. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraham. Gerakan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Adik-adik tersayang, sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas seekor gajah yang paling besar dan kuat. Maju! Perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut bukan kepalang. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang di hadapan musuh. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi dia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Hatami memimpin pasukan kabilah Sahran dan Nahis. Namun dia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Adik-adik tersayang, apa yang akan dilakukan Abdul Muthalib ketika mendengar sebuah pasukan besar datang menuju negerinya untuk menghancurkan rumah suci Ka'bah? Sikap penduduk Mekah. Kita lawan mereka. Abdul Muthalib berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu dia menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abraha telah tiba.
dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, Kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Akan ku kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah, Jawab Abdul Muthalib lalu pergi. Adik-adik tersayang, kini kota Mekah kosong melompong. Penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Siapakah yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu? Kehancuran Abraha. Adik-adik tersayang, Allah lah yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman. Maju! Maju! Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bentak Abraha pada tunggangannya. Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakanku seperti ini. Kamu bahkan tanpa ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari arah laut. Teriak seorang prajurit sambil menunjuk panik. Saat itulah dari arah laut Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang mati kecuali Abraha yang berhasil kembali ke Yaman. Peristiwa penyerbuan tentara bergajah ini sangat luar biasa, maka tahun ini diberi nama Amul Fil yang artinya tahun gajah. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5.